Selamat datang di konten kreator Viral News and Entertainment. Bersama kami, Anda cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Dalam perjumpaan Viral News and Entertainment kali ini, kami akan menyoroti tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Nah, ini penting sekali untuk Anda para musisi, baik penyanyi maupun pemusik dan juga pemilik kafe ataupun fasilitas publik tempat hiburan lainnya. Dan yang terpenting dan yang paling wajib Anda ketahui bahwa peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret tahun 2021 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Nah, para musisi dan pencipta lagu wajib mengetahui ini. Paling tidak dengan mengetahui ini sendiri Anda terjerat, Anda lewat dari jeratan hukum bahwa peraturan pemerintah ini sendiri dibuat untuk melindungi bagi pencipta dan juga pemilik hak atas lagu dan musik itu sendiri. Baik. Nah, dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021 ini ada pertimbangan khusus, dan tentu dalam pertimbangan tersebut memutuskan dan menetapkan peraturan ini. Pada bab 1, ketentuan umum di bab 1 menyebutkan dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selama ini memang kita akui bahwa pencipta lagu dan pemilik hak atas lagu itu sendiri kadang-kadang disepelekan bagi orang pemula ataupun pemilik kafe dan restoran atau penyedia layanan publik yang menyediakan hiburan itu sendiri. Terkadang dia tidak mengindahkan dan dia seakan-akan melupakan bagi pencipta lagu dan pemilik musik itu sendiri, sehingga terkadang mereka yang lebih populer dan pencipta lagu dilupakan. Kemudian masih di pasal 1 di alinea kedua, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal ini masih menceritakan tentang royalti dan pencipta lagu. Di alinea keempat sendiri bunyikan atau ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi di situ ciptaan bukan saja di bidang musik, bukan saja di bidang seni, tetapi juga pengetahuan, sastra, dan inspirasi-inspirasi lainnya. Baik, kita beralih ke pasal yang memuat yang paling krusial di sini adalah pasal-pasal nanti ada saya sebutkan. Di pasal 2 disebutkan di sini penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Nah, pengumuman layanan publik yang bersifat komersial di alinea keduanya. Kemudian untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan atau komunikasi atau pertunjukan
pelaku pertunjukan. Jadi jelas di sini dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021 ini ada beberapa pasal yang menyebutkan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta itu sendiri. Kemudian di pasal 3, setiap orang yang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Nah, di sini. Jadi LMKN ini sendiri mungkin belum banyak yang mengetahui apa itu LMKN. Jadi LMKN nanti saya sebutkan di sini. LMKN itu suatu wadah yang sifatnya menaungi bagi pencipta, bagi juga pemegang hak cipta itu sendiri. Saya teruskan, nanti kita ketemu dan saya akan jelaskan tentang apa itu LMKN. LMKN ya. Kemudian di pasal ketiga masih di alinea kedua, bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama meliputi ini, dengar baik-baik. Di pasal 3 ayat 2 menyebutkan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Seminar dan konferensi komersial. Kemudian B. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotik. Kemudian di C. Konser musik. Kemudian D. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut. E. Pameran dan bazar. Kemudian di F. Ada bioskop. Dan kemudian G. Nada tunggu telepon. Kemudian H. Bank dan kantor. I. Pertokoan. J. Pusat rekreasi. Kemudian K. Lembaga penyiaran televisi. L. Lembaga penyiaran radio. M. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel. Dan N adalah usaha karaoke. Baik, kita jabarkan di sini. A. Seminar dan konferensi seminar. Biasanya kita seminar dan konferensi seminar, misalnya menyajikan lagu-lagu yang komersil, misalnya segala macam. Nah, ini harus membayar royalti. Kemudian di B, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotik juga harus membayar royalti jika Anda menyuarakan atau memutar lagu-lagu yang komersial. Oke, ini harus dibayar. Kemudian konser musik. Nah, ini konser musik. Terkait dengan konser musik, kita banyak menemukan grup-grup musik sebagai organ tunggal, katakanlah musik full musik, katakanlah orkes Melayu ataupun band, dan juga sejenis lainnya yang menyelenggarakan konser musik. Apabila mereka menggunakan hak cipta orang lain, wajib membayar royalti. Nah, jadi pertanyaan begini, banyak teman-teman dari musisi menyatakan bahwa, loh, kalau begitu gimana pendapatan kami pasti menurun. Nah, ada strategis atau ada solusi-solusinya untuk pemilik. Ini ingat, untuk pemilik peralatan musik tadi agar tidak melanggar ketentuan ini atau tidak melanggar peraturan pemerintah ini sendiri. Ada nanti di petunjuk-petunjuk yang menjelaskan itu. Baik, dari jabaran berikut lengkaplah rasanya Anda mengetahui bahwa setiap layanan publik yang menyajikan atau memutar lagu-lagu bagi memutar lagu-lagu musik, katakanlah mereka berhak memberikan royalti kepada musik dan pencipta lagu sendiri. Oke, penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2
diatur dengan peraturan menteri. Jadi nanti ada, setelah peraturan pemerintah ini sendiri, ada peraturan menteri yang memperkuat peraturan ini sendiri atau mengembangkan, menjabarkan item-item agar publik tidak dirugikan, agar publik lebih mengerti, dan agar publik tidak terjebak dengan peraturan pemerintah ini sendiri. Oke, bab 2, pusat data lagu dan atau musik. Di pasal 4 pada bab 2 menyebutkan, Menteri melakukan pencatatan lagu dan atau musik berdasarkan permohonan. Oke, jadi nanti pemegang hak cipta ini sendiri melakukan pendaftaran atau permohonan kepada menteri yang tunjuk. Kemudian masih di pasal 4 ayat 2, permohonan pencatatan lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diajukan secara elektronik kepada menteri oleh, nah ini tadi. Jadi siapa yang mengajukan ini sendiri? Pengajuan ini sendiri dilakukan oleh, pertama adalah pencipta, kemudian pemegang hak cipta, ketiga adalah pemilik hak terkait dan atau kuasa dari hak cipta itu sendiri. Kemudian di pasal di ketiganya, ada item ketiganya, pengajuan permohonan pencatatan lagu dan atau musik oleh kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf D dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. 4. Lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Jadi pengajuan permohonan pencatatan lagu tadi dilakukan oleh LMKN. Kemudian tetap pada pasal 4 di ayat 5, syarat dan tata cara pencatatan lagu dan musik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 5, semua lagu dan atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan atau musik. Pasal 6, pusat data lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dikelola oleh Direktorat Jenderal. Kemudian di bait kedua atau halaman keduanya, pusat data lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti, dan B, pencipta atau pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan atau musik yang tercatat di pasal 7. Pusat data lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai A. Pencipta, yaitu penulis notasi dan atau melodi. Jadi penulis notasi dan atau melodi itu masuk kategori dari pencipta. Kemudian kedua, penulis lirik, nama samaran pencipta, dan pengarah musik. Nah, jadi jelas di sini siapa itu pencipta. Pencipta terbagi 4 kategori. Yang pertama, penulis notasi dan atau melodi. Kemudian yang kedua, penulis lirik. Yang ketiga, nama samaran pencipta. Dan keempat adalah pengarah musik. Ini yang disebut pencipta. Kemudian, kemudian di B, pemegang hak cipta. Siapa pula yang menjadi pemegang hak cipta ini? Mereka adalah 1. Penerbit musik, kedua, ahli waris pencipta, ketiga, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan keempat, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Baik. Jadi jelas di sini. Di item ketiga adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.
Saya menciptakan lagu, saya memberikan kepada seseorang dengan catatan atau dengan perjanjian tertentu. Yang terpenting pemberian itu adalah sah. Kemudian pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima. Katakanlah selanjutnya akan diberikan kepada mereka lain orang, asal sifatnya sah dan tidak mencuri, itu disebut pemegang hak cipta. Kemudian pemegang hak terkait. Siapa? Yang pertama adalah produser. Produser fonogram. Dan kedua adalah pelaku pertunjukan itu sendiri. Oke. Di D-nya adalah hak cipta, yaitu hak cipta ini adalah, nah ini, hak cipta. Judul lagu yang pertama. Kemudian nama pencipta notasi dan atau melodi. Ketiga, nama pencipta lirik. Keempat, nama penerima manfaat. Kelima, judul lagu alternatif. Keenam adalah klaim kepemilikan notasi dan atau melodi. Ketujuh, klaim kepemilikan lirik. Kedelapan, tahun fiksasi. Kesembilan, penerbitan musik. LMK, hak cipta. Kode pencipta dunia, kode hak cipta. 13, kode hak cipta Direktorat Jenderal. C, kemudian hak terkait yaitu pemilik karya rekam, penulis musik, nama artis, musisi, pendukung, penerima suara rekaman sebagai produser. Kemudian ada kode karya rekam dunia, 7 kode pelaku pertunjukan dunia, dan kode hak terkait Direktorat Jenderal. Baik, informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan atau musik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari hak cipta atau elektronik hak cipta. Kemudian pusat data lagu dan atau musik dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Baik. Kita beralih ke bab 3 adalah tata cara pengelolaan royalti. Di pasal 8 disebutkan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data dan yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik. Di pasal 9, nah ini pasal yang krusial, pasal 9 ini sering disebut-sebut di dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 ini. Yang pertama pasal 9 adalah setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Yang kedua adalah perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelaksanaan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan atau musik kepada LMKN melalui SILM. Oke, kita ulangi. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik dan bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait melalui LMKN. Waduh. Di pasal 9 ayat 1 ini sangat repot. Misalnya saja pemilik, katakanlah pemilik sound, pemilik musik segala macam, jika dia ingin menggunakan dalam bentuk lagu tersebut harus melalui izin kepada pemegang hak cipta dan atau pemilik hak cipta terkait melalui LMKN. Nah ini LMKN ini merupakan wadah. Jadi mereka setiap, kalau pikiran saya sendiri bahwa melalui peraturan pemerintah ini, setiap pemilik musik atau setiap pemilik klub, setiap pemilik tempat hiburan yang menyajikan pemutaran lagu harus mengajukan mendaftar di LMKN ini sendiri ya. Di LMKN ini sendiri nanti bukan per item lagu yang mereka minta untuk royalti, tetapi secara keseluruhan terhadap usaha itu sendiri. Itu menurut saya. Kalaupun lagu per item setiap kali kita akan tampil kita mengajukan permohonan untuk membawakan ataupun melakukan penampilan dengan lagu itu sendiri, saya yakin tidak demikian. Soalnya ketika orang lain menyajikan lagu yang dimaksud di luar dari yang kita usulkan,
mereka pasti kena. Jadi intinya adalah mungkin pemilik musik, pemilik klub malam, pemilik karaoke, dan tempat fasilitas lain yang menyajikan hiburan ataupun mendengarkan suara musik itu nanti memberikan izin atau melakukan permohonan izin kepada LMKN tadi. Bagian kedua, subjek royalti adalah setiap orang yang melakukan, di pasal 10 nih, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 membayar royalti melalui LMKN. Nah, ketemu di situ jawabannya. Jadi mereka nanti harus ketika mendaftar, meminta izin harus membayar royalti. Mungkin setiap bulan atau setiap pertunjukan, nantilah itu akan mungkin ada turunnya sendiri dari peraturan menteri yang ditunjuk. Di pasal 10 ayat 2, penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan tetap membayar royalti melalui LMKN. Nah, itu kan ketemu. Di pasal 2 di pasal 10 pada ayat 2, penggunaan secara komersial untuk sesuatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat pertama, dengan tetap membayar royalti melalui LMKM. Artinya royalti secara include. Oke. Ketiga dari pasal 10 ini, pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan atau musik. Oke, kita berinjak pada pasal 11. Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti. Oke, ada spesifikasi. Artinya ketika mereka usaha kecil membuka layanan publik mendengarkan lagu, mereka diberikan keringanan untuk membayar royalti. Di pasal 11 ayat 2, keringanan tarif royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Kan turunannya ke situ. Jadi peraturan pemerintah ini sendiri nanti ada turunannya disebut dengan peraturan menteri. Entah nomor berapa setelah terbit ini nanti, kemudian baru akan diberlakukan dan sosialisasikan. Baik. Yang kami tayangkan atau yang kami informasikan kepada Anda ini adalah secara garis besar mengenai peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 ini sendiri. Oke, di pasal 12, LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau bentuk-bentuk lain yang bersifat komersial untuk menciptakan lagu. Oke, itu tidak terlalu penting. Jadi, LMKN menghimpun royalti dimaksud dalam pasal 12. Oke, kita cari tahu apa sebenarnya LMKN ini sendiri. Karena LMKN sendiri kalau ditulis di sini merupakan suatu wadah yang menghimpun royalti dari pengusaha-pengusaha atau pemilik tempat hiburan dan pemilik musik itu sendiri. Kemudian dari LMKN ini sendirilah nanti akan memberikan hak royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait lagu tersebut. Nah, LMKN ini sendiri kalau kita lihat di sini adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Oke. Jadi LMKN ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di pasal 18 disebutkan di ayat 1, untuk pengelolaan royalti, Menteri membentuk LMKN yang mempresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Kemudian yang pasal ketiga, kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi kedua LMKN ini sendiri, baik LMKN pencipta dan pemilik hak terkait, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Kemudian keempat, LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait masing-masing
dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. Kelima, ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan peraturan menteri. Pasal 19 LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi jelas di sini. LMKN adalah, ya di sini, ini adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi ini dibentuk menteri. LMKN ini sendiri nanti yang menghimpun dan menyalurkan hak royalti. Kemudian LMKN ini sendiri nanti diperkenankan untuk menggunakan dana operasionalnya. Dana royalti tadi bisa digunakan untuk dana operasional. Baik, bagi pelaku seni, pelaku musisi, dan penyanyi-penyanyi ya, kita ingatkan sekali, dengan peraturan dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik ini sendiri, jadi kita yang cover-cover lagu agak berhati-hati sedikit ya. Dan pemilik musik, baik itu organ tunggal maupun pemilik kafe maupun pemilik orkes Melayu maupun pemilik band, harus mengenal lebih dekat apa itu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021. Dan jika Anda tidak mengetahui dan jika Anda tidak memahami tentang peraturan pemerintah ini sendiri, saya khawatir nanti Anda akan terjerat hukum, karena dari pelanggaran pasal-pasal tersebut tentu turunannya akan terkait dengan kena denda atau sanksi ataupun jeratan hukum lainnya, hukum pidana ataupun hukum perdata lainnya. Kita tunggu peraturan menteri dari peraturan pemerintah ini sendiri untuk memberlakukan dari peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Dan dengan peraturan pemerintah ini sendiri, kita berharap ada ketegasan untuk pengguna hak cipta orang lain dan ada penghargaan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Karena selama ini terkadang yang menggunakan hak cipta orang lain itu yang lebih kaya dan lebih tenar daripada pemegang hak cipta dan pencipta itu sendiri. Baik, demikian Viral News and Entertainment. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.